Oke, selamat pagi Dr. Rino dan Mr. Adit serta teman-teman yang berbahagia. Saya Mr. Jupri, mahasiswa SPR, akan mempresentasikan rencana penelitian saya dengan judul Peranan Komunikasi Digital dan Strategi Marketing dalam Membangun Citra Positif dan Branding Sekolah di Masyarakat. Riset background yang akan saya teliti ini adalah pertama, mengeksplorasi peranan komunikasi digital dalam membangun citra positif dan branding sekolah. Mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi sekolah dalam mengelola citra mereka melalui platform digital. Lalu, teknologi informasi komunikasi ini telah menjadi sarana utama dalam memperkuat branding sekolah. Karena zaman COVID juga sekolah sudah biasa menggunakan platform digital, banyak sekolah yang masih kesulitan dalam memaksimalkan potensinya. Sesungguhnya beberapa tantangan yang dihadapi antara lain penyebaran informasi negatif di media sosial dan kurangnya strategi komunikasi yang efektif. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada sekolah untuk komunikasi digital, meningkatkan daya tarik dan kredibilitas sekolah, serta rekomendasi praktis untuk pengelolaan komunikasi dan pemasaran atau marketing sekolah. Problem statement dalam penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi komunikasi telah memberikan dampak signifikan dalam dunia pendidikan. Namun masih banyak sekolah di Indonesia yang belum memanfaatkan komunikasi digital secara optimal. Bagaimana perkembangan dari Instagram ke TikTok sekarang, maka sekolah-sekolah belum banyak yang menggunakan strategi digital ini. Bagaimana citra positif sekolah sangat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dan calon siswa. Namun tantangan seperti penyebaran informasi negatif di media sosial perlu dikelola dengan baik untuk menjaga reputasi sekolah. Yang kedua, banyak sekolah masih kesulitan dalam merumuskan strategi komunikasi digital dan strategi marketingnya, sehingga mereka gagal memaksimalkan potensi platform digital. Bagaimana tujuan dari platform digital ini adalah untuk komunikasi yang efektif dan membangun citra positif dan branding sekolah, serta mengatasi tantangan yang dihadapi oleh proses tersebut. Selanjutnya untuk riset novelty-nya, bagaimana kontribusi dan pembeda serta inovasinya adalah penelitian ini menawarkan beberapa kontribusi baru dalam bidang komunikasi digital dan pemasaran pendidikan, khususnya terkait dengan pembangunan citra positif dan branding sekolah. Belum banyak sekolah yang istilahnya mengefektifkan marketing sekolahnya untuk mencari calon siswa baru dan membuat reputasi dan brandingnya semakin bagus di mata masyarakat. Penelitian ini juga berfokus pada tantangan dan peluang dalam pengelolaan citra sekolah di dunia digital. Karena konten-konten itu harus dibuat sehingga prestasi-prestasi sekolah harus disebarluaskan dalam dunia digital, sehingga strategi komunikasi yang tepat dapat menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, penelitian ini menganalisis perilaku konsumen. Konsumen sekolah adalah orang tua dan siswa. Menganalisis perilaku mereka yang semakin tergantung pada informasi digital dalam memilih sekolah. Bagaimana orang tua siswa banyak yang memilih sekolah melalui website, melalui TikTok, sekolah yang bagus di Indonesia melalui TikTok dan mencari di dunia digital. Lalu aspek baru lainnya adalah pengembangan model komunikasi krisis yang dirancang khusus untuk dunia pendidikan. Bagaimana memberikan solusi konkret bagi sekolah dalam mengelola dan merespon krisis melalui platform digital. Bagaimana pengaduan, bagaimana komplain melalui dunia digital itu bisa diatasi oleh sekolah. Lalu selanjutnya, penelitian juga memberikan kontribusi praktis dengan menyediakan panduan bagi manajemen sekolah untuk mengelola platform digital atau marketing sekolahnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas teori komunikasi digital dan pemasaran pendidikan, tetapi juga menawarkan solusi yang praktis, yang inovatif untuk sekolah. Selanjutnya, dalam theoretical framework-nya adalah komunikasi digital dalam dunia pendidikan itu telah menjadi bagian tak terpisahkan berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Menurut Keller and C tahun 2015,
komunikasi digital merujuk pada penggunaan platform berbasis internet untuk menyampaikan informasi melalui hubungan dan mempengaruhi audiens. Bagaimana platform banyak yang sekarang, yang dari Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, dan website. Serta ada teori lagi dari Maximilian dan Huang 2018 menegaskan bahwa platform digital memberikan ruang bagi sekolah untuk mempengaruhi persepsi masyarakat dan membangun citra positif melalui konten yang disebarkan. Oleh karena itu, komunikasi digital itu bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga membangun keterlibatan aktif dan dari audiens dan membentuk opini dan persepsi terhadap institusi pendidikan. Jadi ada interaktif di sana, bukan hanya penyebaran informasi, tapi ada interaktif. Lanjut. Oke, citra positif dalam pendidikan. Citra sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan persepsi positif dan menarik perhatian untuk memperbanyak jumlah siswa yang masuk di setiap tahunnya. Dan prestasi-prestasi juga itu merupakan membangun citra positif dan bagaimana penyampaian prestasi tersebut melalui dunia digital. Keberhasilan keunggulan nilai-nilai positif yang diusung oleh sekolah, menurut Kotler dan Fogg tahun 1995, citra adalah pandangan mental yang berbentuk dari pengalaman dan informasi yang diterima oleh masyarakat tentang suatu institusi. Keller tahun 2001 juga menyatakan bahwa citra positif yang kuat dapat memperkuat posisi sebuah sekolah dalam persaingan untuk mendapatkan siswa baru. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memanfaatkan komunikasi digital dan upaya memperkuat citra positif mereka. Selain itu, ada teori strategi marketing dalam pendidikan. Strategi marketing dalam pendidikan mengacu pada upaya sekolah untuk mempromosikan dirinya kepada masyarakat dan meningkatkan visibilitasnya. Menurut Madara Faram dan Han 2008 mengungkapkan bahwa strategi pemasaran dan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi pasar, termasuk calon siswa dan orang tua. Strategi ini mencakup berbagai kegiatan seperti branding, pemasaran konten, promosi melalui berbagai saluran komunikasi digital. Jadi menurut Madara Faram dan Han bahwa strategi marketingnya harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Lanjut, kita lihat juga branding sekolah. Teorinya, dengan semakin berkembangnya teknologi digital, sekolah dapat memanfaatkan platform digital untuk memperkuatkan merek mereka. Melalui teori Ferrer 2012 berpendapat bahwa branding dalam era digital memungkinkan sekolah untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui media sosial, website, kampanye digital yang interaktif. Lanjut. Nah, peranan media sosial dalam pemasaran sekolah, media sosial berperan juga dalam upaya komunikasi digital sekolah. Tretan Solomon 2015 menyebutkan bahwa media sosial memungkinkan sekolah untuk interaksi langsung dengan audiens dan membangun hubungan yang lebih personal dengan orang tua dan masyarakat. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, sekolah dapat membagikan informasi penting kepada siswa dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ada juga melalui yang sekarang ada LMS ya, Learning Management System di setiap sekolah yang sekarang sedang berkembang. Lanjut. Ya, teman-teman sekalian, kita lihat teori pendukungnya. Teori komunikasi digital, Digital Communication Theory, Kaplan and Hanlon 2010, menjelaskan bahwa komunikasi digital memberikan kesempatan pada sekolah untuk membangun hubungan langsung dengan audiens melalui media sosial, website, dan mempercepat penyebaran pesan informasi tentang nilai-nilai dan prestasi sekolah. Teori pemasaran digital juga dari Ryan 2016 dalam bukunya Understanding Digital Marketing mengatakan bahwa pemasaran digital berfokus pada penggunaan internet dan sebagainya. Lalu ada teori branding dari Iker 2014 mengembangkan teori branding, menekankan pada pentingnya menciptakan identitas merek yang kuat dan otentik untuk membedakan organisasi dari pesaingnya. Lanjut, kita lihat lagi teori pendukung lainnya, yaitu teori komunikasi krisis communication theory dari Coombs 2007 mengembangkan teori komunikasi krisis, menyarankan bahwa organisasi termasuk sekolah perlu memiliki strategi komunikasi yang cepat dan transparan dalam menghadapi krisis dalam dunia pendidikan. Oleh sebab itu harus menggunakan platform digital dengan cepat ya. Lalu 5, teori engagement dalam media sosial, itu ada Hom dan Huang 2015 mengemukakan bahwa
Interaksi aktif di media sosial berfungsi untuk membangun keterlibatan emosi sosial orang tua, siswa sebagai customer sekolah. Inilah beberapa teori pendukung. Oke teman-teman, dalam penelitian ini saya akan menggunakan metode kuantitatif bagaimana melihat peranan atau pengaruh dari komunikasi digital dan strategi marketing terhadap citra positif dan branding sekolah. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik dan semoga ini bisa juga meminta masukan dari teman-teman dan Mr. Rino dan Mr. Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.